Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewi Primusta sebagai anggota Laskar Angkatan 9 Kelompok 2 Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2025. Di sini saya akan membagikan pengalaman belajar saya dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Saya mengikuti dua model pembelajaran, sinkronus secara daring dan asinkronus belajar mandiri. Pada sesi sinkronus, pembelajaran berlangsung melalui secara daring atau melalui Zoom dengan total agenda yang Bapak Yatmiko, SSTP, MSI, dan juga peserta dasar lainnya. Dalam materi manajemen ASN ini, saya mendapatkan penjelasan langsung mengenai peran kita ini sebagai ASN, ini sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perangkat satu bangsa, dan juga mengetahui apa saja hak kita ini sebagai ASN, seperti mendapatkan gaji setiap bulan, tunjangan, jaminan kesehatan, juga jaminan pensiun. Selain itu, ada juga kewajiban yang harus kita penuhi sebagai ASN, di mana kita harus taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Pada saat pelaksanaan diskusi, sini kita mengetahui apa saja kebijakan manajemen ASN, bagaimana itu pola karir, apa itu konsep sistem merit, dan juga gimana evaluasi kinerja. Pada materi yang kedua, yaitu tentang Smart ASN, saya dapat memahami tentang adanya 4 pilar literasi digital. Pertama ada digital skill, mana kemampuan kita ini mengoperasikan perangkat digital. Yang kedua ada digital safety, ini bagaimana kita ini menjaga keamanan data pribadi kita dari ancaman peretas. Yang ketiga ada digital etik, yaitu kita ini tidak menyebarkan berita-berita hoax. Dan juga ada yang terakhir, ini ada digital culture, di mana kita ini kemampuan kita beradaptasi dengan teknologi sambil menjaga nilai budaya dan kearifan lokal. Pada sesi asinkronus dengan belajar mandiri, di sini saya bisa menggambarkan peta karir sebagai ASN mulai tahap awal karir ini di tahun 2025 sebagai PPNS dan mengikuti Laskar yang sedang berlangsung ini. Dan saya bisa menggambarkan karir saya di masa akan datang sampai pensiun, dan juga saya mengetahui bagaimana jalur karir di jabatan fungsional dan di jabatan struktural. Yang kedua, di materi ASN saya mempelajari kembali dan mengimplementasikan Smart ASN di lingkungan kerja. Bagaimana kita membangun budaya kerja kolaboratif dan memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik. Kombinasi dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini saya memperoleh pemahaman yang lebih utuh, di mana sinkronus kita dapat memberi saya wawasan secara langsung, dan asinkronus saya dapat memperdalami dari materi-materi tersebut. Dalam pengalaman ini, saya menyadari bahwa pembelajaran materi manajemen ASN dan Smart ASN ini jadi lebih bagus ketika teori, diskusi, dan praktek terintegrasi melalui kedua pembelajaran